Candi Borobudur. Kamu pasti mengenal Candi Borobudur. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah tidak hanya kaya akan nilai sejarah, tetapi juga memiliki pesona keindahan arsitektur yang khas bergaya Candi Buddha. Candi yang didirikan pada masa pemerintahan dinasti Shailendra pada Kerajaan Mataram kuno ini merupakan situs arkeologi Candi Buddha yang terbesar di dunia. Megahnya bangunan dengan arsitektur unik ini tidak pernah gagal membuat para wisatawan terpesona. Boleh dibilang, Candi Borobudur ini menjadi salah satu tempat wisata yang tidak boleh terlewatkan bila berkunjung ke Magelang, Jawa Tengah. Sejak awal ditemukan, Candi Borobudur menjadi salah satu destinasi paling populer di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur memiliki sejumlah fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Berikut adalah fakta unik Candi Borobudur versi Rivory Channel. 1. Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Shailendra. Berdasarkan aksara yang tertulis, Candi Borobudur diperkirakan dibangun antara abad ke-8 dan 9 pada masa pemerintahan dinasti Shailendra, yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Butuh waktu 75–100 tahun untuk bisa menyelesaikannya pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Sayangnya, tidak ada bukti konkret mengenai alasan utama Candi Borobudur dibangun. Seiring berkembangnya kerajaan Islam di Jawa, Candi Borobudur mulai ditinggalkan pada abad ke-14. 2. Dibangun di atas Danau Purba. Hal unik lainnya, Candi Borobudur ini diperkirakan dibangun di atas Danau Purba. Hal itu disampaikan seniman dan arsitek Hindu Buddha W.O.J. Niuwenkam. Menurutnya, Candi Borobudur melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas danau. Dugaan itu diperkuat dengan bukti terendamnya bagian dasar candi pada abad ke-13 dan ke-14. 3. Lokasinya istimewa. Diapit gunung dan sungai. Lokasi Candi Borobudur diapit 4 gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Selain itu, ada 2 aliran sungai yang juga mengelilinginya, yakni Sungai Elo dan Sungai Progo. Di samping itu, posisi Candi Borobudur rupanya berada di satu garis lurus dengan Candi Pawon dan Candi Mendut. Ketiganya memang menjadi satu kesatuan dan sama-sama merupakan candi bercorak Buddha Mahayana. 4. Candi Borobudur ditemukan Gubernur Jenderal Inggris. Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur pada 1814. Cerita ini dia tuliskan pada sebuah buku yang berjudul The History of Java atau Sejarah Pulau Jawa. Atas perintahnya, H.C. Cornelius ditugaskan untuk membersihkan area Candi Borobudur untuk dipelajari. Akhirnya banyak pihak yang ingin menyelamatkan situs Candi Borobudur. 5. Candi Borobudur terdiri atas 2 juta balok vulkanik. Arsitektur Candi Borobudur didesain oleh seorang yang bernama Gunadarma. Candi yang berbentuk piramida berundak tersebut dibangun menggunakan batu andesit yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2 juta buah. Masing-masing balok saling mengunci, sehingga candi tetap kokoh sampai sekarang. 6. Candi Borobudur sempat mau dibongkar untuk disimpan dalam museum.
Di balik kemegahan Candi Borobudur, banyak pemburu artefak tertarik mengoleksinya. Kepala arca menjadi bagian yang paling diminati. Maka dari itu, banyak patung Buddha yang ditemukan tanpa kepala. Parahnya lagi, pemerintah Hindia Belanda juga memberikannya secara sukarela pada 1896. 5 arca Buddha beserta 30 batu relief, 2 patung singa, arca penjaga, batu bentuk tangga, dan sebagainya diberikan kepada Raja Thailand, Chulalongkorn. Koleksi tersebut bisa kamu lihat di Museum Nasional Bangkok. Maraknya pencurian pada masa itu membuat Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan Borobudur dibongkar seluruhnya pada 1882. Reliefnya dipindahkan ke museum, supaya tidak ada lagi kasus serupa. Untungnya, seorang arkeolog yang ditunjuk pemerintah, Groenvet, mengatakan keputusan tersebut terlalu berlebihan. 7. Relief di Candi Borobudur bercerita kisah kehidupan Buddha. Total ada sekitar 2.672 pahatan relief yang tersebar di candi berukuran 123 x 123 meter. Sebanyak 1.460 diantaranya bercerita tentang kisah Buddha. Sisanya sekadar relief dekoratif. Salah satu kisahnya mengenai kelahiran Buddha yang diceritakan pada relief Jataka dan Awadana. Selain itu, terdapat 504 arca Buddha yang terletak dalam 432 relung dan 72 stupa berlubang. Ada pula 100 talang berbentuk patung ikan berkepala gajah sebagai saluran air. 8. Candi Borobudur dipugar 2 kali. Awal kembalinya Candi Borobudur dimulai pada 1885. Kala itu, Ketua Masyarakat Arkeologi di Yogyakarta, Aizerman, menemukan kaki tersembunyi. Penemuan tersebut sontak membuat pemerintah Hindia Belanda menjaga kelestarian candi. Ada 3 orang ahli yang ditunjuk untuk meneliti Candi Borobudur. Sejarawan seni Brandes, insinyur sekaligus anggota tentara Belanda, Theodor van Erp, dan Van de Kamer. Keterbatasan anggaran membuat pemugaran tidak berjalan sesuai rencana. Pemugaran hanya memusatkan perhatian pada merawat patung dan batu. Demi menyelamatkan Candi Borobudur, akhirnya pemerintah Indonesia mengajukan pemugaran kepada masyarakat internasional. Rencana tersebut membuahkan hasil, sehingga UNESCO tergerak untuk membantu memulihkan Borobudur. Pada 1973, pemugaran Candi Borobudur diresmikan Presiden RI kedua, Soeharto. Pemugaran yang menghabiskan dana 6,9 juta US dollar tersebut selesai pada 1984. Alhasil, UNESCO mendaftarkan Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia pada 1991. 9. Borobudur menjadi wisata ziarah bagi umat Buddha. Setelah pemugaran tersebut, Borobudur mulai dijadikan wisata religi bagi umat Buddha. Hingga saat ini, candi ini juga dijadikan pusat perayaan Waisak di Indonesia yang menarik perhatian wisatawan domestik hingga internasional. 10. Candi Borobudur sempat rusak akibat bom dan bencana alam. Pada tanggal 21 Januari tahun 1985, 9 stupa rusak parah akibat bom. Serangan tersebut dikepalai Hussein Ali Al-Habsyi. Dia menerima hukuman penjara seumur hidup. Lalu, ada pula gempa berkekuatan 6,2 skala Richter di Jawa Tengah.
Kejadian nahas tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan ringan di Borobudur. 11. Kerusakan alam terparah akibat letusan Gunung Merapi. Masih ingatkan letusan Gunung Merapi pada Oktober dan November tahun 2010? Debu vulkaniknya menutupi kompleks candi dengan ketebalan 2,5 cm. Dampaknya, kawasan wisata ditutup 5–9 November tahun 2010 untuk dilakukan pembersihan. UNESCO kembali membantu upaya rehabilitasi dengan menyumbangkan dana sebesar 3 juta US dollar. Proses rehabilitasi memakan waktu sekitar 6 bulan. Mereka melakukan penghijauan ulang, memperbaiki sistem tata air, serta menghidupkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi. 12. Artefak Candi Borobudur tersebar di beberapa museum seluruh dunia. Seperti yang disinggung sebelumnya, artefak arkeologi Borobudur telah tersebar akibat pencurian. Di Indonesia, ada 2 museum untuk melihat koleksi aslinya, yakni Museum Karmawi Bangga dalam Kompleks Borobudur dan Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Museum internasional yang menyimpan koleksi Borobudur berada di Tropenmuseum di Amsterdam, British Museum di London, dan Museum Nasional Bangkok di Thailand. Selain itu, ada pula museum yang menyimpan koleksi replikanya, di antaranya Museum Louvre di Paris, Museum Negara Malaysia di Kuala Lumpur, dan Museum Agama Dunia di Taipei. Demikianlah fakta menarik tentang Candi Borobudur yang berhasil dirangkum oleh Rivory Channel. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Akhir kata sampai jumpa di video berikutnya.